Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiswati, mengajar di SD IT Al-Kamila. Saya mahasiswa PPG angkatan pertama tahun 2023 LPTK UIN Walisomo Semarang. Saya akan membuat video pembelajaran sebagai tugas PPL pertama dengan tema zakat fitrah. Selamat menyaksikan. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, kalian luar biasa. Sehat semua ya? Sehat. Baik, sekarang sebelum pelajaran dimulai, coba ketua kelasnya memimpin untuk doa. Yuk, ini doa sebelah dulu. Ini tidak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia aja. Ini ya. Silakan sikapnya yang bagus. Tinggal dulu. Berdoa dengan tertib dan sopan mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa kita hafalan dulu. Kita akan membaca surat Al-Insyirah bersama-sama. Ta'awudz bi basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ya, berdiri semuanya. Sampai mati
Freya Kuinisa, Sarbaras, Surya Fajar Kuncoro. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya tujuan pembelajaran kita adalah supaya anak-anak nanti dapat menjelaskan apa arti zakat fitrah. Anak-anak dapat menyebutkan apa itu rukun dan syaratnya zakat fitrah. Ya. Dan anak-anak tahu ya, orang-orang yang berhak nah, golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Ini tujuan pembelajaran itu di situ. Baik, yang mau dipelajari apa itu yang dimaksud dengan zakat fitrah dan apa saja syarat wajibnya. Nanti yang pertama itu. Yang kedua, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Yang ketiga, kapan zakat fitrah harus dikeluarkan. Yang keempat, berapa zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Dan yang terakhir, niat zakat fitrah. Nanti kita akan meniatkan, melafalkan niat bersama-sama. Sebelum Pak Kis sampaikan materi, siapa? Ayo, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Tidak jadi? Tidak jadi? Nah, ya. Zakat setelah berpuasa. Zakat sudah, zakat sudah cuma bagus, cuma belum mengenal apa itu zakat fitrah. Zakat sudah puasa, kelihatan? Ya. Zakat adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa. Ya, itu mengeluarkan harta, sebagian harta kita yang wajib dikeluarkan atas setiap jiwa. Jiwa itu kita, itu setiap itu wajib. Ini setiap kita itu wajib. Jadi baik kecil, baik tua, baik masih bayi atau itu sudah tua renta, kalaupun itu masih hidup wajib. Itu jiwa, yang masuk jiwa. Baik laki-laki atau perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kalau enggak bulan Ramadan namanya enggak zakat fitrah. Harus di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu apa toh? Bulan apa Ramadan itu? Bulan yang berkah. Terus diwajibkan apa? Puasa. Bagus. Sekarang kita lanjutkan lagi dalilnya. Ya, Mas Surya. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ya, kita tepuk tangan untuk Mas Surya. Luar biasa. Hadis tentang pembayaran zakat. Terus hukum zakat fitrah apa? Wajib. Betul. Wajib. Jadi hukum zakat fitrah itu wajib. Tapi ada ketentuan. Ya, yang tidak punya apa-apa tidak wajib. Kategori tidak punya apa-apa itu makanya berat. Ada zaman sekarang masih ada. Misalkan orang terlantar, gitu. Anak yatim piatu, yang nggak punya apa-apa, makanya cuma dibantu. Itu nggak wajib. Yang wajib membayarkan ya yang mungkin yang mengasuhnya. Nah itu. Nah ini adalah zakat fitrah. Dasarnya adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi orang tidak muslim tidak wajib bayar zakat fitrah. 2, 3. Rukun zakat fitrah. 1. Niat. 2. Orang yang mengeluarkan zakat. 3. Orang yang menerima zakat Atau mustahik. 4. barang atau makanan pokok yang dizakatkan. 8 golongan yang sudah menerima zakat. 1. Fakir. Apa itu fakir? Orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha. Jadi dia itu nggak punya pekerjaan, delalah di PHK atau di PHK, diputus kontrak kerjanya itu. Nah itu di PHK delalah nggak punya apa-apa, makanya susah, belum punya pekerjaan. Padahal dia masih punya tanggungan apa? Istri, anak sekolah dan sebagainya. Jadi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya itu tidak bisa terpenuhi 100%. Cuma berapa tok dari hasil yang dia dapatkan mungkin harus ada tambahan. Yang kedua, miskin. Ini miskin. Orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak cukup meskipun dia bekerja. Misalkan
dapatnya itu 1 bulan 1 juta, tapi kebutuhannya 2 juta atau 1,5 juta. Jadi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang. Kalau zaman dulu itu perang, kalau zaman sekarang ya toh dakwah. Dakwah seperti Pak Ustadz, Pak Kiai, guru-guru, ya toh, guru-guru atau pengajar di TPG itu termasuk fisabilillah. Kalau mereka kehabisan bekal, boleh dikasih sebagian zakat. Kalau mereka kehabisan bekal, dikasih berhak menerima. Yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Kenapa kok harus diberitahukan? Dia kaya, Pak. Hikmahnya di sini dikasih untuk menguatkan imannya. Oh, ternyata Islam itu pengertian sosialnya tinggi, ya toh, saling membantu. Nah, jadi imannya kuat. Jadi nggak balik lagi ke agama sebelumnya lagi, misalkan non Islam, misalkan Kristen. Oh, Islam ternyata kok keras ya, ono teroris ya, ada ini ya. Ini nanti malah nggak jadi balik lagi ya. Karena ini dikhawatirkan imannya masih lemah, ya. Jadi dibantu. Ketika dibantu, mereka imannya kuat lagi. Oh, ternyata baik, kasih sayangnya tinggi, ya kan? Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, ghorim. Ghorim ini mesake, kasihan. Orang sing banyak hutangi. Tapi hutangi itu bukan untuk maksiat. Memang untuk kebutuhan. Delalah kebutuhannya itu nyekolahkan anak 3, baru semuanya. Kelas 1 SD, kelas 1 SMP, kelas 1 SMA, delalah bayar semuanya. Nah, padahal kebutuhannya sehari-harinya, ya toh, hasilnya tidak cukup. Biasa cukup, cuma untuk membayar itu semuanya langsung jadi satu, nah, harus hutang. Jadi hutang, orang yang berhutang sudah cukup lama belum bisa bayar, ini benar. Orang yang banyak hutangnya tapi tidak bermaksiat, ya. Bukan seperti artis. Artis itu kadang-kadang mewah, punya mobil banyak, punya rumah mewah, tapi itu hasil hutang. Banyak yang hasil hutang. Tapi kalau artis jangan dibantu, itu kan hasilnya, itu kan untuk kemewahan. Kalau ini untuk kebutuhan. Yang dimaksud ghorim banyak hutang itu yang untuk kebutuhan pokok, ya, kebutuhan makan, pakaian, langsung tempat tinggal dan juga sekolah. Ini termasuk pokok, bukan untuk mobil. Hutang banyak tapi untuk mobil, untuk beli rumah, itu enggak termasuk. Nah, rumah mewah maksudnya, rumahnya yang biasa saja, yang penting bisa untuk berlindung. Terus yang keenam, ibu sabil, orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir. Misalkan Mas Fahri itu seorang kiai besar atau orang biasa mau dakwah atau perjalanan ke Sumatera. Delalah tekan Jakarta, uangnya buat beli tiket, buat beli makan habis, belum sampai Sumatera sudah kehabisan bekal. Ini boleh dikasih ya zakat. Ya, mungkin beras, juga berasnya dijual jadi uang dan sebagainya boleh. Yang ketujuh, ambil zakat. Ini panitianya. Hanya ada tak yang menerima? Ini untuk mempermudah saja. Sebetulnya kalau zaman dulu itu diadakan, ambil zakat itu diadakan dulu itu karena apa? Untuk menjemput jauh. Zamannya Nabi itu kok sahabat itu jemput sana, ambil sana jauh, mengirimnya juga jauh-jauh. Tapi kalau sekarang ambil zakat itu enak. Ambil zakat itu cuma apa? Ya pada datang. Nah, pada datang. Beda, zamannya beda. Kalau zaman Nabi kadang-kadang mengambilnya jauh, ya toh, sana sini sampai misalkan sampai ke Dawang, ambil pakai unta, ya toh. Kadang sampai Tembalang, kadang sampai Pasar Jati. Ya, kalau sekarang kan ambil zakat cuma duduk di masjid, nanti ada yang datang ke atas, ada terima zakat. Seperti itu. Jadi sudah beda, zamannya sudah beda. Tapi nggak apa-apa, ada yang panitia itu untuk mempermudah kita. Karena apa? Nanti pembayaran, proses dan pembagiannya diurus mereka. Nggak apa-apa, bagus. Yang ketiga, yang terakhir, yang kedelapan sudah rikop. Rikop itu hamba saya atau budak. Jadi budak pelayan itu, kalau di sini itu pelayan atau pembantu. Waktunya membayar zakat. Waktu harus
di awal hingga akhir bulan Ramadan. Awal Ramadan sampai akhir harus di situ harus dibayar. Boh, pertama entah itu tengah atau terakhir harus dibayar, harus. Nah, wajibnya kapan Pak? Wajibnya itu setelah matahari terbenam dan di akhir bulan Ramadan. Takbiran itu yang wajib di situ. Nggak boleh adalah setelah matahari terbenam. Jadi hari itu misalkan hari ini tadi sholat Idul Fitri, nanti malam sudah nggak boleh, haram. Tapi itu akan menjadi sedekah atau infak. Namanya bukan lagi apa? Nah, berarti kalian tidak yang seperti ini berarti belum dikategorikan belum membayar zakat. Terus berapa kadarnya? Tadi sudah tak sampaikan Pak Kis adalah 2,5 kilo beras, karena bahan pokoknya sini beras. Tak sampaikan yang di sini ya, yang di Indonesia. Ketika kita membayar zakat, otomatis wajib dengan niat. Ayo kita niat bersama-sama. Ya, nawaitu. Nanti teruskan Pak Kis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat zakat fitrah untuk diriku sendiri fardhol karena Allah Ta'ala. Dari semua itu, materi itu dapat kita simpulkan, yaitu bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang hartanya sudah sampai 1 nisab. Maaf, itu tulisannya bukan P tapi B, keliru. Dalam 1 tahun, nisab itu batasan jumlah. Ya, 1 nisab biasanya ada juga gabungan 1 tahun. Nah, sebagai seorang muslim, membayar zakat merupakan salah satu rukun Islam yang perlu dipenuhi untuk menyempurnakan ibadah yang dilakukan. Salah satu jenis zakat tersebut adalah zakat fitrah. Untuk zakat fitrah sendiri wajib ditunaikan di bulan Ramadan, waktu paling afdal menjelang hari raya Idul Fitri. Sekarang silakan membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Sekarang menjadi 4 kelompok, ada tugas menambah kelompok. Ini 1 kelompok, 1 kelompok, 1 kelompok, 1 kelompok ya. Ya, silakan dikerjakan bersama-sama. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي Kita duduk محمد. kembali. Itulah tadi pelajaran zakat fitrah di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian dapat ilmu yang berguna untuk diri sendiri, untuk bangsa dan bangsa. Allahumma amin. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam